Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Mari kita mulai hari yang baru ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita membaca 2 Samuel pasal yang ke-13. Sesudah itu terjadilah peristiwa berikut. Absalom putra Daud mempunyai seorang adik yang cantik namanya Tamar. Amnon putra Daud jatuh cinta kepadanya. Hati Amnon sangat merana sampai-sampai ia sakit karena Tamar, saudara tirinya. Sebab ia seorang perawan dan menurut Amnon sulit sekali melakukan sesuatu terhadap dia. Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea, saudara Daud. Yonadab seorang yang sangat cerdik. Ia berkata kepada Amnon, "Hai anak raja, mengapa engkau demikian merana setiap pagi? Mengapa tidak kau beritahukan saja kepadaku?" kata Amnon kepadanya. "Aku cinta kepada Tamar, adik Absalom, saudaraku." Lalu kata Yonadab kepadanya, "Berbaringlah di tempat tidurmu dan berpura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengokmu, hendaklah kau katakan kepadanya, 'Izinkanlah adikku Tamar datang dan memberi aku makan. Izinkanlah ia menyiapkan makanan di hadapanku, supaya aku melihatnya dan menerima makanan dari tangannya.'" Sesudah itu Amnon berbaring dan berpura-pura sakit. Ketika raja datang menengok dia, berkatalah Amnon kepada raja, "Izinkanlah Tamar adikku datang membuat beberapa kue di depan mataku, supaya aku melihat makanan dari tangannya." Lalu Daud mengirim pesan kepada Tamar di rumahnya, "Pergilah ke rumah Amnon saudaramu dan siapkanlah makanan baginya." Tamar pun pergi ke rumah Amnon saudaranya yang sedang berbaring. Lalu ia mengambil adonan, meremas-remasnya, membuat kue di depan matanya dan memanggang kue itu. Sesudah itu ia mengambil kuali dan menaruh isinya di depan Amnon. Tetapi Amnon tidak mau makan dan berkata, "Suruhlah semua orang keluar meninggalkan aku." Lalu keluarlah semua orang meninggalkan dia. Kemudian Amnon berkata kepada Tamar, "Bawalah makanan itu ke dalam kamar, supaya aku menerimanya dari tanganmu." Tamar mengambil kue yang dibuatnya itu lalu membawanya kepada Amnon saudaranya ke dalam kamar. Ketika gadis itu menghidangkannya kepadanya supaya ia makan, ia memegang erat gadis itu dan berkata kepadanya, "Marilah tidur denganku, adikku." Tetapi ia berkata kepadanya, "Jangan abangku, jangan perkosa aku, sebab perbuatan seperti ini tidak boleh dilakukan di Israel. Jangan lakukan hal yang keji ini. Kemana akan kubawa aibku? Engkau akan dipandang sebagai seorang keji di Israel. Jadi bicarakanlah dengan raja, tentu ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu." Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya. Ia lebih kuat daripadanya, maka ia memperkosanya. Kemudian Amnon merasa sangat benci kepadanya. Bahkan kebencian yang dirasakannya lebih besar daripada cinta yang dirasakannya. Kata Amnon kepadanya, "Bangunlah, enyahlah." Berkatalah gadis itu kepadanya, "Janganlah begitu, sebab menyuruh aku pergi lebih jahat daripada apa yang telah kau lakukan kepadaku." Namun Amnon tidak mau mendengarkan dia. Ia memanggil hamba yang melayani dia dan berkata, "Suruhlah perempuan ini pergi dari hadapanku dan kuncilah pintu di belakangnya." Adapun gadis itu memakai baju kurung yang sangat indah, sebab demikianlah putri-putri raja yang masih perawan biasa mengenakan baju panjang. Kemudian pelayan itu membawa dia keluar dan mengunci pintu di belakangnya. Lalu Tamar menaruh abu di atas kepalanya dan mengoyak baju kurung yang sangat indah yang dipakainya. Ia meletakkan tangannya di atas kepalanya dan pergi sambil meratap dengan nyaring. Absalom saudaranya bertanya kepadanya, "Apakah Amnon saudaramu itu sudah menghampirimu? Sekarang adikku, diamlah. Bukankah dia saudaramu? Janganlah hal itu membebani hatimu." Lalu Tamar tinggal menyendiri di rumah Absalom saudaranya. Ketika Raja Daud mendengar semua itu, ia sangat marah. Absalom tidak berbicara dengan Amnon tentang apa-apa, baik atau buruk. Tetapi Absalom membenci Amnon, sebab ia memperkosa Tamar adiknya. 2 tahun kemudian, Absalom melakukan pengguntingan bulu domba di Baal Hazor, dekat Efraim. Lalu Absalom mengundang semua putra raja. Absalom menghadap raja dan berkata, "Hambamu ini sedang melakukan pengguntingan bulu domba. Kiranya raja dan pegawai-pegawainya ikut bersama hamba." Tetapi raja berkata kepada Absalom, "Tidak anakku, tidak perlu kami semua pergi, supaya kami tidak menyusahkan engkau." Absalom mendesak, tetapi raja tidak mau pergi dan hanya memberi restu kepadanya. Lalu kata Absalom, "Kalau begitu izinkanlah Amnon saudaraku pergi bersama kami.
Jawab raja kepadanya, untuk apa ia pergi bersamamu? Tetapi ketika didesak Absalom, Daud mengizinkan Amnon dan semua putra raja pergi bersama dia. Kemudian Absalom memerintahkan orang-orangnya, perhatikanlah, ketika hati Amnon gembira karena anggur, dan aku berkata kepadamu, pukullah Amnon dan bunuh dia. Jangan takut, bukankah aku yang memerintahkannya kepadamu? Kuatkanlah hatimu dan jadilah kesatria. Orang-orang Absalom memperlakukan Amnon seperti yang diperintahkan Absalom. Lalu semua putra raja menaiki bagalnya masing-masing dan melarikan diri. Ketika mereka masih di tengah jalan, kabar sampai kepada Daud. Absalom telah membunuh semua anak raja, tak seorang pun dari mereka luput. Raja pun bangkit dan mengoyak pakaiannya, lalu berbaring di lantai. Semua pegawainya berdiri di situ dengan pakaian terkoyak. Yonadab anak Simea, abang Daud, angkat bicara katanya, janganlah tuanku menyangka bahwa semua orang muda putra raja itu telah dibunuh. Hanya Amnon yang mati, sebab hal itu telah menjadi ketetapan hati Absalom sejak Amnon memperkosa Tamar adiknya. Jadi, janganlah tuanku raja berpikir bahwa semua putra raja sudah mati, hanya Amnon yang mati. Absalom melarikan diri ketika orang yang sedang berjaga melayangkan pandangnya. Tampaklah olehnya sejumlah besar orang datang dari arah Horonaim di sisi bukit. Kata Yonadab kepada raja, lihat putra-putra raja datang. Benarlah seperti yang hamba katakan. Baru saja ia selesai berkata, datanglah putra-putra raja itu. Mereka menangis dengan suara nyaring. Juga raja dan semua pegawainya menangis dengan amat keras. Absalom telah melarikan diri dan pergi kepada Talmai bin Amihur, Raja Gesur. Daud berduka cita berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Demikianlah Absalom melarikan diri pergi ke Gesur dan tinggal di sana selama 3 tahun. Amarah raja terhadap Absalom surut sebab ia sudah tidak sedih lagi atas kematian Amnon. Akibat tidak mau mendengarkan. Mengapa seseorang tidak mau mendengarkan perkataan yang bersifat penting dari orang lain? Jawabnya adalah karena isi hati dan pikiran orang itu telah dikuasai keinginan daging. Seperti Amnon yang dikuasai keinginan untuk memiliki Tamar saudara tirinya. Sebelum terjadi peristiwa keji itu, Tamar sudah memperingatkan Amnon untuk menggunakan cara yang benar. Tetapi hatinya dibutakan oleh keinginan daging. Ia memperkosa Tamar. Demikian pula setelah peristiwa itu terjadi, Amnon berubah menjadi benci kepada Tamar, bahkan mengusirnya. Kali itu pun sekali lagi Tamar berkata-kata kepada Amnon, tetapi tidak didengarnya lagi. Maka karena peristiwa itulah Absalom dendam terhadap Amnon sehingga terjadilah pembalasan. Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, merasa benar sendiri dan hati yang dikuasai dengan keinginan daging membuat kita tidak mau mendengarkan perkataan orang lain yang bermaksud baik dan benar sekalipun. Maka pagi ini kita belajar, kuasailah hati dan pikiran kita, jangan sebaliknya, agar kita tidak terjatuh pada tindakan yang merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain, bahkan merusak kehidupan. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu pagi ini, yang mengingatkan kami agar kami menjadi orang-orang yang mampu menguasai hati maupun pikiran kami, serta mendengarkan hal-hal baik, hal-hal benar yang disampaikan oleh orang-orang sekeliling kami, sehingga menahan kami untuk melakukan tindakan yang buruk, tindakan yang merugikan, bahkan merusak. Kami mohon ya Tuhan, kiranya kami menjadi pribadi yang mau mendengarkan nasihat, mau mendengarkan pimpinan dan arahan, bahkan mau menaati firman Tuhan. Sehingga dengan demikian hidup kami menjadi umat yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan dan mengerjakan kehendak-Mu. Kami menyerahkan hari yang baru ini, kiranya Tuhan menyertai kami di sepanjang hari ini dengan segala aktivitas yang akan kami jalani. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.